Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Vektor yang memiliki nilai sama pada arah sumbu X ditunjukkan angka. Untuk mengerjakan soal ini, ya teman-teman harus paham terlebih dahulu konsep dasar vektor. Ya terutama untuk vektor metode analisis. Ya, kalau kita ditanya terhadap sumbu X, maka vektornya ya harus kita uraikan ya. Ini namanya diuraikan ya. Jadi kita arahkan vektornya terhadap sumbu X ya seperti ini. Jadinya F2 terhadap X. Nanti F2 ya sebenarnya juga bisa diuraikan terhadap sumbu Y ya, tetapi yang ditanya hanya sumbu X ya. Jadi kita tidak perlu menghitung sumbu Y-nya. Nah, cara mengerjakannya adalah teman-teman bisa ingat ya di catatan ya. Ini kakak minta maaf agak terlalu kecil ya. Caranya adalah kalau nilainya di samping, yang ditanya adalah garis yang di samping sudut, nilainya adalah cos. Ya, kalau di depan sudut, nilainya adalah sin. Nah, ini yang ditanya adalah di samping ya. Untuk menjelaskan lebih detail ya, kakak akan buat gambar penjelasannya dulu ya. Ini theta, ini adalah sudutnya. Jadi, di dalam segitiga itu ada 3 garis ya. Ini disebut garis samping. Ya, ini juga sebenarnya samping juga ya. Tetapi sampingnya karena garisnya miring, ini lebih dikenal dengan garis miring ya. Bukan sampingnya tetapi dikenal garis miring. Dan bagian yang lurus ini ya, yang tegak ini namanya adalah garis bagian depan ya, depannya sudut. Jadi ada samping, ada depan, ada miring. Nah, F2X ya yang ini adalah bagian samping sudut ya. Jadi kalau kita hitung ya, F2X itu sama dengan F ya, kita tulisnya F2 ya karena gayanya gaya F2. Dan samping ya, ingat teman-teman kalau samping nilainya adalah cos. Ya, jadi F2 cos. Cosnya ya sesuai sudut cos 60 ya seperti ini. F2-nya adalah 10 dan cos 60 ya teman-teman kalau belum hafal ya karena ini sebenarnya nanti harus dihafalkan ya karena ini adalah rumus dasar sudut istimewa di trigonometri. Ya, tetapi materinya nanti ada di pelajaran matematika. Jadi untuk sementara kita gunakan tabel saja ya. Cos 60 nilainya adalah setengah ya. Ada di sini ya, cos 60 hasilnya adalah setengah. Ya, jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 5 Newton. Jadi F2 nilainya adalah 5 Newton. Ya, berikutnya kalau kita gabung ya, karena ini ada 2 gaya ya, ada yang 5 Newton dan ada juga yang lurus ini, F1-nya 10 Newton. Jadi, kalau kita gabung, hasilnya adalah 15 Newton, ya, seperti ini. Berikutnya, kita hitung yang nomor 2, ya. Sama seperti tadi, kita uraikan menjadi F2X. Ya, ini gambar 1. Sekarang kita hitung gambar 2. Nilainya menjadi F2 cos lagi ya. Karena ini juga bagian samping ya. Kalau samping dia cos. Nilai F2-nya adalah 12 dan cos 60 adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 6 Newton. Ya, jadi kalau kita gabung ya 6 ditambah 9 hasilnya 15 Newton. Ya sebenarnya jawabannya langsung ketemu ya. Jawabannya yang A karena langsung sama. Ya, tetapi untuk belajar tetap kita lanjutkan sampai nomor 4 ya agar lancar. Oke, berikutnya kita tulis ya yang ketiga F2X ya juga sama karena samping jadi tulisnya F2X sama dengan F2 cos. Sudutnya adalah 37 derajat. F2-nya adalah 10 dan cos 37 adalah 40
4/5. Ya, jadi hasilnya adalah 8 Newton ya, karena 10 bagi 5, 2. 2 dikali 4, 8. Jadi kalau kita gabung ya, ini 8 Newton, kalau kita gabung hasilnya adalah 20 Newton. Berikutnya yang terakhir, di sini ada 2 yang harus diuraikan, yaitu F2 terhadap sumbu X dan F1 terhadap sumbu X ya. Jadi 2 kali kita uraikan. Ya, kita cari yang F1 dulu ya. F1X adalah ini F1 ya. Nilainya samping juga ya. Jadi F1 cos. Cos 37 derajat ya. Karena yang F1 sudutnya 37. Hasilnya adalah 20 cos 37 ya. Cos 37 adalah 4/5. Ya, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 dikali 4, 16 Newton. Ya, jadi ini adalah 16 Newton. Berikutnya yang F2X ya, nilainya F2 cos ya, cos 60. F2-nya adalah 10, cos 60 adalah setengah. Jadi hasilnya 5 Newton. Ya, ini 5 Newton. Jadi kalau di total hasilnya adalah 21 Newton. Ya, jadi jawaban yang sama ya, yang memiliki nilai sama pada soal nomor 1 adalah yang A.